Halo semuanya, welcome to GFC Get Emak. Yeay. Nah, tapi aku penasaran nih Kak Tal. Dulu kan Kak Tal itu seorang pekerja kantoran ya. Nah, dan puji Tuhannya aku waktu itu kayak Tuhan gimana nih, aku gak punya gaji, bener-bener kayak abis keluar tuh aku mau gimana. Kira-kira ada gak sih seseorang yang Kak Tal lirik gitu atau lihat? Ada, tapi ya udah gak sih, tapi orangnya baik sih, orangnya baik. Ya cinta Tuhan segala macam. Tapi sering berjalannya waktu semuanya hanya tidak. Halo semuanya, welcome to GFC Get Emak. Yeay. Nah, kembali lagi kita di episode keempat dari GFC Get Emak. Dan hari ini kita bakal random talk aja. Tapi sebelum itu kita mau memperkenalkan diri dulu. Di sini ada saya Cynthia sebagai host. Dan saat ini saya ditemani oleh narasumber kita, ada Kak Talita. Halo semuanya. Sebelum kita mulai, mungkin Kak Talita bisa memperkenalkan dirinya dulu ya buat teman-teman. Mungkin kesibukannya apa, hobinya apa, silahkan. Hai semuanya, perkenalkan namaku Talita. Hobi sejujurnya nggak punya hobi. Ya, kesibukannya aku lagi TC sekarang. Oke, apa itu TC nanti kita akan jelaskan ya teman-teman. Oke, itu aja Kak Tal? Ya, itu aja perkenalannya. Oke, terima kasih Kak Talita. Jadi teman-teman, FYI, Kak Talita ini sebenarnya termasuk dari salah satu kru kita di podcast kali ini. Tapi untuk hari ini, Kak Talita ini berada di kursi panas GFC Get Emak. Wow, gimana nih perasaannya Kak Tal? Gugup yang pasti ya. Gugup ya. Selain itu, apakah ada perasaan yang lain? Tapi excited juga kita bisa berbagi di sini, ya kan? Oke, jadi teman-teman, seperti yang banyak juga dari kita mungkin udah tahu ya, kalau Kak Tal ini adalah bagian dari GFC juga. Dan saat ini dia sedikit lagi akan sekolah Alkitab. Wow. Jadi buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk tonton episode kali ini sampai habis. Oke? Nah, tapi aku penasaran nih Kak Tal. Dulu kan Kak Tal itu seorang pekerja kantoran ya, yang sudah mempunyai penghasilan yang mungkin memang cukup buat diri Kak Tal gitu. Mungkin memang Kak Tal merasa memang cukup lah untuk kehidupan Kak Tal sehari-hari. Nah, tapi kan sekali Kak Tal masuk ke dalam pelayanan ini kan pasti harus meninggalkan segala hal itu kan, segala pekerjaan itu. Itu gimana sih perasaannya Kak Tal, dan kira-kira sebelumnya itu apakah Kak Tal itu merasa berat banget atau gimana Kak Tal? Coba bisa dijelaskan. Oke. Jadi sebenarnya karena waktu itu aku kan lagi sering-seringnya nginep nih di Pastori. Jadi kerjanya, dan kebetulan WFH, jadi kerjanya juga di Pastori. Terus kayak gimana ya, mau bilang berat itu juga enggak, karena sebenarnya pikiranku udah nggak di kerjaan gitu waktu itu, kayak aduh males kerja, udah nggak ada damai sejahtera ya. Bagaimana yang ngomongnya ya, pokoknya kayak aduh males gitu mau kerja. Bukan berarti maksudnya memang kayak ya mungkin juga jangan gitulah ceritanya, kayak jangan karena mau kayak tiba-tiba dipanggil misalnya gitu dan jadi males, bukan gitu juga sih. Cuman nggak tahu kenapa pokoknya kerjaan aku saat itu juga kayak mendukung banget aku tuh, kayak aduh kayak nggak mau kerja gitu, kayak aduh aku kayaknya mau lebih ada rasa jenuh gitu ya Kak Tal. Lebih kayak pengen ya udah aku ikut pelayanan apa segala macam begitu. Jadi kalau untuk rasa berat sih nggak terlalu. Dan kebetulan waktu itu juga aku sempat pindah kerjaan dari produk satu pindah ke produk yang lain, dan kebetulan waktu itu memang entah kenapa benar-benar ya cukup hilang sukacitaku dalam bekerja memang pada saat pindah itu. Jadi ya akhirnya tidak melanjutkan lagi gitu. Oh, jadi bisa dibilang memang karena waktu itu udah jenuh gitu ya sama pekerjaan. Maksud aku tuh kayak Kak Tal itu lebih enjoy gitu untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Ya lebih kayak ya bisa bilang jenuh juga, tapi sebenarnya kayak gimana ya? Bukan fun fact sih. Sebenarnya ini ya bukan rahasia juga. Jadi waktu itu sebenarnya memang karena aku ya bisa dibilang sudah tidak terlalu mau bekerja.
akhirnya aku dapat warning dari kantor. Benar-benar kayak, karena kayak maksudnya kalau aku nggak lebih niat kerjanya, aku bisa dikeluarin gitu. Oh, jadi tidak maksimal saat itu memang. Tapi memang aku udah berencana akan resign. Akhirnya pas akhir tahun kemarin itu batas terakhir, kesempatan terakhir lah gitu buat aku untuk tetap kerja. Dan ya mungkin kehendak Tuhan berkata lain, atau memang karena kelalaian aku atau bagaimana, aku juga nggak tahu. Akhirnya diberhentikan lah istilahnya. Nah di hari yang sama aku berhenti, di hari yang sama itu aku juga dapat kerjaan lain, puji Tuhan. Ya tapi memang berbeda, yang satunya kerja ada gaji pokoknya, memang yang satu ini kayak lebih kayak ke part time gitu. Cuman ya apa ya, dari situ aku kan bingung ya, Kak, Tuhan gimana ya, kalau pas memang aku waktu itu berencana resign, tapi kan itu rencanaku bukan dalam saat itu, bukan pada saat akhir tahun itu, mungkin kayak udah deket-deket aku mungkin mau sekolah atau kapan gitu, pokoknya tahun depannya lah gitu. Cuman ternyata kehendak Tuhan berkata lain. Nah pas waktu itu aku jujurnya sebenarnya membutuhkan gajianku itu, membutuhkan uangku itu. Pastilah, kita kan semua butuh duit. Betul. Nah pada saat itu aku punya ini agak sedikit TMI tapi nggak apa-apa, tapi ini berhubungan. Jadi aku punya SP letter lah ceritanya waktu itu ya. Nah itu nominalnya tuh untuk 3 bulan teman-teman. Jadi 3 bulan. Nah dan puji Tuhannya aku waktu itu kayak, Tuhan gimana nih, aku nggak punya gaji, bener-bener kayak abis keluar tuh aku mau gimana, nggak tahu, bener-bener bingung kan. Aku sempet nangis sih waktu itu, jujur aja nangisnya karena kayak aduh Tuhan gimana SP letter aku, Tuhan gimana nih. Aku mikir langsung ke situ, Tuhan tolong. Terus habis itu HRD dari kantorku itu bilang, kantor lamaku bilang nanti akan dikasih pengembalian 3 bulan gaji. Oh Tuhan, 3 bulan gaji itu sama dengan saya 3 bulan aku harus membayar si SP letter itu gitu. Kayak dalam hati, oh puji Tuhan, maksudnya Tuhan jawab ya. Iya maksudnya kayak gimana ya, yang aku khawatirin tuh Tuhan gak biarin gitu. Kayak maksudnya walaupun memang kamu dapat kerjaan baru, tapi kan kerjaan itu bukan seperti sebelumnya yang gajinya lumayan gitu kan. Ada sempat banyak kekhawatiran, tapi puji Tuhannya Tuhan tidak pernah tinggalkan sampai sekarang ini. Dan memang kalau misalnya aku masih kerja juga, itu akan benar-benar ganggu pelayanan pada saat sekarang aku lagi TC ini gitu. Jadi ya memang ya sepertinya semua sudah dalam rancangan Tuhan ya. Kalau boleh tahu kira-kira itu pergumulan Kak Tal sampai teguh dalam panggilannya itu berapa lama sih? Berapa lama ya? Aku sih berdoanya dari tahun lalu. Oh, berarti udah 1 tahun ya? Kira-kira hampir setahun lah. Hampir setahun ya bergumul dengan itu. Iya, hampir setahun lah. Ya, oke. Terus aku mau nanya juga nih Kak Tal. Kira-kira tujuan Kak Tal untuk jadi seorang hamba Tuhan, apakah Kak Tal itu punya kerinduan misalnya menjadi ibu gembala atau nantinya punya pelayanan sendiri, mau merintis gitu? Kira-kira tujuan Kak Tal dari hati Kak Tal, kerinduan Kak Tal itu seperti apa sih? Oke, gimana ya? Kalau aku sih kalau untuk merintis aku mungkin belum sih ya, karena kan aku juga baru mau masuk dalam pelayanan, baru masuk Alkitab. Tapi kalau sejauh ini aku waktu itu sempat doa, aku bilang aku mau jadi gembala, karena kan ada beberapa yang tadi aku bilang 5 jawatan gitu kan. Ada yang mungkin jadi guru, ada yang mau jadi misalnya banyak lah beberapa jawatan itu. Tapi kalau dari aku kerinduan aku pengen jadi gembala, pengen jadi ibu gembala lah gitu. Oke, berarti untuk sekarang pengen jadi ibu gembala dulu ya. Cuman kan kita baru mau kelas 1 ya. Jadi bersabar dulu untuk jadi gembalanya kan. Betul sekali. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, Kak Tal, jadi kita sudah menyaksikan ya perjalanan Kak Tal dari awal dia terpanggil hingga saat ini sedikit lagi akan berangkat ke sekolah Alkitab. Tapi aku penasaran nih Kak Tal, kan seperti mungkin banyak teman-teman juga yang tahu ya kalau Kak Tal dulu ini sangat aktif bersosialisasi, story-nya itu selalu penuh dengan teman-teman di tongkrongannya ya, di luar gereja. Nah, aku penasaran Kak Tal, kira-kira respon teman-teman Kak Tal di luar gereja itu seperti apa sih saat mereka mendengar kalau Kak Tal sekarang sudah mau sekolah Alkitab, sudah mau menjadi hamba Tuhan? Kira-kira gimana tuh Kak Tal? Apakah mereka itu yang kayak menjauh atau seperti apa Kak Tal? Oke ya, kalau dari teman-teman aku sih
jujur mereka support ya, dari circle terdekat aku, teman-teman sahabat aku itu pada support. Nah aku sempat cerita ke mereka, cuman mungkin mereka itu kan nggak tahu ya kalau misalnya jadi hamba Tuhan, terutama hamba Tuhan GPD itu seperti apa. Nah jadi pas aku TC ini kan otomatis punya apa ya, aku punya gembala gitu. Nah gembalaku itu punya beberapa aturan, dan memang tidak semudah itu, atau tidak langsung pengen keluar, pengen jalan-jalan, main cabut aja gitu kan nggak boleh ya. Jadi aku harus izin, pun kalau izin juga kalau nggak dikasih ya nggak boleh pergi. Jadi mungkin lebih ke kayak mereka tuh minta waktu aku sih, kayak nanya gitu, kayak misalnya kapan nih ada waktu kita jalan yuk gitu-gitu. Cuman bukan yang nggak mau nih teman-temanku ya kan, cuman memang nggak bisa gitu. Bukan, cuman memang kadang tuh aku sempat beberapa kali pergi, cuman perginya itu bukan karena pergi apa ya, memang diajakin juga sama beberapa jemaat. Jadi kan kalau yang kayak gitu masih bisa pergi, tapi kalau memang jalan buat nongkrong pergi kemana-mana gitu, ya itu agak susah dan memang sepertinya kurang memungkinkan gitu. Tapi kalau menjauh sih nggak ada yang menjauh, cuma lebih kayak nanya waktu aja sih. Jadi sebenarnya mereka itu sebenarnya sangat mendukung ya buat support, keputusan. Puji Tuhan. Oh puji Tuhan. Jadi itu ya buat teman-teman Kak Tal, siapa tahu lagi nonton gitu ya. Sebenarnya Kak Tal ini punya alasan tertentu teman-teman. Bukan yang nggak mau teman-teman, tapi emang nggak bisa. Ya, gitulah. Oke. Kalau respon orang tua sendiri bagaimana? Tadi kan Kak Tal juga sempat mention nih kalau orang tua atau papa Kak Tal itu kan tiap tahun ya pasti nanya gitu kan kapan sekolah Alkitab. Itu memang dua-dua apakah support atau mungkin hanya dari papa aja gitu? Sebenarnya sih ya mungkin klarifikasi sedikit, bukan tiap tahun sih, tapi kayak beberapa kali nanya. Jadi waktu itu masih lagi di sini, lagi di Natal sekolah minggu kalau nggak salah. Nah itu aku pelayanan ditanya. Nah itu masih kuliah. Nah pas aku kerja juga sempat ditanya. Pas aku lagi covid kemarin juga sempat ditanya gitu. Jadi kayak 3 kali lah kira-kira ditanya papaku, kamu masuk Alkitab gitu. Tapi kayak gimana ya, nggak ada yang maksudnya mungkin men-trigger gitu ya. Kayak lagi ngobrol-ngobrol apa gitu tiba-tiba. Cuman nggak tahu, papaku random aja mungkin tiba-tiba nanya gitu atau gimana. Oh cuman sampai 1 kali aku bilang sepupuku tuh mau lagi sekolah sekolah teologi. Terus dia nanya, kamu mau sekolah Alkitab gitu. Terus kayak enggak, aku pertama aku bener-bener kayak bilang enggak gitu karena pertama kayak nolak, tapi sebenarnya agak mikir gitu sebenarnya. Nah respon mereka ke aku itu sebenarnya kalau orang tuaku, karena mungkin memang dari latar belakang papaku itu dia anak hamba Tuhan juga, jadi dia mungkin udah mengerti ya. Dan waktu aku sempat kemarin ngobrol, aku sempat pertama nanya ke papaku, bilang, Pak kalau misalnya aku diceng-cengin nih sama kakak-kakak hamba Tuhan di pastori, aku bilang, mereka bilang jadi masuk Alkitab. Aku kayak takut gitu sebenarnya. Papaku cuma bilang berdoa aja gitu katanya. Aku bilang, tapi kalau bener gimana? Terus papaku bilang, ya berdoa aja bagaimana gitu kan, ya tinggal ya udah berdoa, minta Tuhan kasih tanda atau apa gitu. Nah terus habis itu pas akhirnya aku bener-bener nih kayak meyakinkan diriku, bener-bener aku fix nih sekolah Alkitab nih, udah tanpa ragu lagi nih, udah bener-bener nih. Nah itu aku izin sama, aku bilang ke Om David, aku bilang ke gembala, aku bilang mau pulang ke Manado, mau izin orang tua aku mau sekolah Alkitab. Itu aku bilang pas bilang ke Om David tuh, ke gembala, kayak oh Tuhan, itu jantung bener-bener kayak mau copot, bener-bener gugup, takut banget. Habis itu pas sampai di sana, sampai di rumah, aku belum langsung ngomong kayak gimana cara mulai ngomongnya tuh bagaimana, bingung. Takut gitu kan, tiba-tiba Om David kaget gitu kan. Bingung. Dan yang maksudnya pas sampai juga di rumah, pas sampai di rumahku, aku mau bilang ke orang tuaku gimana nih gitu kan, mau bilang Tuhan gimana. Jadi aku mempersiapkan mental. Tapi memang entah kenapa ya, Tuhan itu mungkin mengarahkan kayak pas sampai di rumah tuh aku bener-bener yang kayak ngobrolinnya soal sekolah Alkitab, ngobrolinnya soal om opok yang hamba Tuhan, soal pengerja di sini, soal Om David gitu-gitu, ngomong soal pokoknya soal gereja gitu. Nggak tahu apa Tuhan yang arahin apa gimana, pokoknya dari awal datang sampai aku ngomong ke orang tuaku itu bener-bener ngomonginnya soal itu. Topiknya tiap hari kayak gitu terus. Iya benar. Jadi mungkin dari Tuhan kali ya. Nah terus akhirnya pas lagi makan siang, aku sama papaku lagi makan siang, mamaku kebetulan lagi di dapur nih, jadi cuma aku sama papaku. Kayak tiba-tiba lagi ngobrol, terus aku bilang, makanya aku juga mau sekolah Alkitab. Terus papaku yang cuma, aku kan lagi makan sambil ngobrol nih, karena sebenarnya aku udah menyiapkan mental. Aku mikir aku kumpulin mereka kali ya, kumpulin duduk sama-sama terus itu ngobrol.
tapi ternyata mentalku nggak kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Akhirnya udah aku pas lagi makan terus ngobrol, aku bilang kayaknya aku juga mau sekolah Alkitab, aku bilang kayak gitu. Terus papa aku yang kayak, dia cuma pertama dia agak diem, terus dia langsung bilang, terus barang-barang kamu gimana? Lah, kayak gimana ya? Mohon maaf nih, kayak mikirnya barang-barangku yang di sini yang lagi dititipin di pastori gitu, yang waktu itu lagi di kos. Kayak dia bukannya langsung nanya kayak kenapa kamu mau jadi hamba Tuhan atau apa, tapi dia cuma yang kayak bilang barang-barang kamu gimana gitu. Jadi kayak kenapa gitu kan? Kenapa dia nanyanya itu? Terus habis itu aku bilang, oh gampang kalau itu mah gitu kan. Nah cuman ternyata sebelum aku bilang mereka tuh udah ngerti, udah tahu, papa mamaku tuh udah tahu sebenarnya. Udah bisa baca situasi gitu kan. Udah tahu dan jadi pas aku bilang tuh mereka udah nggak kaget sebenarnya. Jadi kayak ya udah mereka tinggal kasih, bukan mereka tuh nggak ada bilang iya atau enggak, bener-bener nggak ada kasih jawaban itu. Bener-bener ketika aku bilang aku mau sekolah Alkitab, mereka cuma nanya yang kayak gitu doang. Terus sempat nanya sih, bilang gini, tujuanmu emang apa gitu, tujuanmu ke depan. Itu pas aku lagi ngobrol sama mamaku. Sama papaku udah kelar, sama mamaku ditanya pas mau pergi, dia bilang tujuanmu emang gimana ke depannya. Oh aku bilang mau sekolah Alkitab. Terus akhirnya oh ya kalau misalnya itu sudah keputusannya Talita, aku bilang gitu, ya mama mau bilang apa katanya. Jadi mereka tuh kayak ya udah berserah aja sama Tuhan, karena sebenarnya mamaku itu maunya aku kerja, bener-bener dia pengen aku kerja. Dia sempat nangis sih sebenarnya, maksudnya mendengar keputusanku. Cuman dia nggak ada bilang enggak, dia bener-bener nggak ada bilang nggak boleh, kamu mikir-mikir lagi atau apa, bener-bener nggak ada. Jadi dia cuma bilang kayak ya udah kalau memang itu keputusannya Talita ya mama dan papa mau bilang apa lagi gitu, kayak Tuhan ya Talita juga udah berdoa juga untuk itu gitu. Jadi ya mereka akhirnya support, dan puji Tuhannya memang sampai ternyata mereka begitu bersuka cita, semua saudaraku, tetanggaku semua sudah tahu. Mereka sudah kasih tahu sama langsung langsung dikasih tahu. Tapi memang mungkin karena mereka juga berpikir kan ini kan juga bukan sesuatu yang salah ya. Iya, begitulah ya. Iya kan, karena menjadi seorang hamba Tuhan kan ya kita semakin dekat sama Tuhan gitu ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya begitulah kira-kira jawabannya, kira-kira gitu lah. Respon mereka puji Tuhan, mendukung. Positif ya. Iya. Nah oke, Kak Tal, tadi kan Kak Tal juga sebelumnya itu mention gitu kan, pas ngomong ke orang tua kadang merasa takut gitu. Sebenarnya apa sih ketakutan Kak Tal itu menjadi seorang hamba Tuhan? Padahal kan kalau jadi hamba Tuhan itu kan pasti segala kebutuhan kita pasti Tuhan cukupi. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya yang paling Kak Tal takutkan gitu? Oke, jadi kalau aku nih, jadi sebenarnya kan orang tua aku itu memang masih kerja nih sekarang ini. Papaku masih kerja. Cuman memang sebenarnya tuh dia udah di umur pensiun. Nah, aku tuh mikirnya, Tuhan gimana ya nanti kalau misalnya aku jadi hamba Tuhan dan aku masih kelas 1, masih panjang lah perjalanan untuk jadi gembala seperti di cita-citaku itu. Nah, orang tua aku tuh kan maksudnya gimana ya? Kayak aku tahu sih, aku yakin kalau Tuhan tuh pasti tidak pernah akan tinggalkan, Tuhan tuh pasti pelihara gitu. Cuman memang ada ketakutan di mana kayak mikir Tuhan gimana, secara materi itu ada ketakutan di situ. Dan kebetulan juga karena aku sering nginep di pastori, aku sering cerita sama kakak-kakak, terus mereka bilang, tenang Tal, Tuhan pasti tidak tinggalkan, maksudnya apapun. Dan maksudnya yang kayak dulu aku sempat, kan aku kuliah dulu nih sebelum aku mau sekolah gitu, kan sempat kuliah S1 dulu. Nah itu kan biaya yang dikeluarin sama orang tua aku nggak banyak gitu. Aku kayak ngerasa bersalah, kayak ngapain aku kuliah kalau gitu. Dan ujung-ujungnya aku tapi sebenarnya ya emang nggak apa-apa kuliah dulu gitu kan. Sebenarnya ya bagus juga untuk punya menuntut ilmu, untuk punya gelar gitu-gitu. Tapi ujung-ujungnya kan aku sekolah Alkitab gitu ya, mau sekolah Alkitab. Sebenarnya ada rasa bersalahnya, kayak udah keluar duit banyak gitu loh sebenarnya aku, dan mamaku maunya aku kerja. Nah tapi kakak-kakak pada bilang ya nggak apa-apa, Tuhan pasti akan kembalikan semuanya gitu. Jadi ketakutannya lebih kayak ke materi sih sebenarnya. Ya lebih ke materi. Cuman ya tetap aja kita tetap yakin ya Tuhan pasti pelihara, tidak pernah tinggalkan. Oke, memang ya kalau ngomong ketakutan itu pasti dalam melakukan apapun pasti akan ada aja hal yang membuat kita takut ya. Tapi kalau kita tetap berpegang teguh pada Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Amin. Oke teman-teman, kali ini kita akan langsung aja masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman tanyakan juga melalui question box GFC. Mungkin aku langsung aja ya. Nah, ada nih yang lucu nih.
Mungkin tadi kita udah sangat serius ya bahas tentang latar belakang Kak Tal masuk dalam sekolah Alkitab, pelayanannya. Mungkin boleh kali ya Kak Tal ceritakan apa sih kriteria pasangan hidup Kak Tal? Karena kan Kak Tal ini kan dari pekerja kantoran yang memang pada sebelumnya itu bukan hamba Tuhan. Jadi pasti ada dong kriteria yang berbeda dari sebelumnya. Oke. Ya. Kalau bilang kriteria sebenarnya sejujurnya aku nggak pernah punya kriteria cowok. Maksudnya ya nggak ada yang kayak misalnya dia harus gimana enggak sih. Cuman kalau setelah aku memutuskan nih buat masuk Alkitab menjadi hamba Tuhan, udah pasti poin pertama dia harus hamba Tuhan juga gitu kan. Ya harus sama gitu ya kan. Terus yang kedua adalah ya paling basic lah, harus setia lah ya kan. Nah, sekarang teman-teman tahu ya banyak di mana-mana kabar. Betul sih. Jadi ya itu poin yang penting ya, sama Tuhan, setia. Ya basic sih. Itu aja Kak Tal. Nggak ada yang lain mungkin apa gitu. Dari segi fisik atau apa itu ada nggak gitu? Mungkin dia tinggi atau sama tinggi. Ya mana-mana Tuhan aja lah ya. Gimana ya? Sebenarnya kriterianya benar-benar kayak nggak ada kriteria itu. Bener-bener kayak ya udah gitu. Oke Kak Tal, kali ini kita beralih dulu dari question box. Ini pertanyaan dari aku pribadi. Oke. Tapi kali ini nggak usah sebut namanya ya. Pasti Kak Tal udah tahu aku mau tanya apa. Oke, jadi selama proses Kak Tal menjadi seorang yang akan menjadi seorang hamba Tuhan ini, kira-kira ada nggak sih seseorang yang Kak Tal lirik gitu atau lihat gitu, mungkin dari wow, kagum gitu ya, dari aduh dia ganteng banget, wangi banget atau apa gitu yang membuat Kak Tal nyaman. Susah juga pertanyaannya. Udah terlihat dari wajah-wajahnya nih, kayaknya ada ya teman-teman. Ada sih, tapi udah enggak, gimana ya. Udah sempet kayak, tapi udah enggak sih. Jadi ya begitulah, baik. Roh. Aduh gimana, takut banget. It's okay. Gak apa-apa. Ada tapi ya udah enggak sih, tapi orangnya baik. Ya cinta Tuhan segala macam. Tapi sering berjalannya waktu semuanya hanya tidak. Jadi memang saat kagum-kagum aja berarti. Oke. Memang saat ini hanya fokus ke panggilan dulu ya. Oh haleluya. Ada amin. Amin. Betul ini. Puji Tuhan. Oke Kak Tal, mungkin aku mau tanya lagi dari salah satu question box yang ada. Nih ada nih dari salah satu anak GFC juga nanya. Menurut Kak Tal, apakah sering nginap di pastori atau gereja menjadi salah satu tanda-tanda masuk sekolah Alkitab? Kita nggak tahu ya, tapi mungkin juga. Jadi kalau ada teman-teman yang berminat, mungkin yang sering-sering nginep itu ada beberapa orang sih yang aku tahu di JFC yang sering nginep di pastori ya. Ya mungkin sekarang belum, tapi nggak tahu tahun-tahun kedepannya ya. Tapi kan? itu bukan menentukan juga ya. Enggak sih, kan kalau menentukan itu dari panggilan pribadi kita. Iya betul. Itu nggak menentukan, tapi siapa tahu, ya kan? Iya. Ada yang udah senyum-senyum di sini, penasaran? Ya mungkin host kita juga kalau mau ya kan, nggak apa-apa juga. Gitu loh. Oke, kita beralih ke next question. Ya, silakan. Oke, next question. Persiapan apa yang sudah Kak Tal setelah berkomitmen masuk sekolah Alkitab? Jadi apa aja nih yang udah Kak Tal persiapkan untuk nanti sedikit lagi akan terbang ke sekolah Alkitab? Terbang. Persiapannya ya ini sih, lagi TC sekarang. Jadi kan kalau mau sekolah Alkitab ada sih beberapa yang TC, beberapa yang enggak. Cuman kalau aku milih buat TC dulu. Jadi belajar melayani dulu. Misalnya dulu yang aku takut banget WL, sekarang dipercayakan untuk jadi WL gitu ya. Terus yang dulu bener-bener takut banget buat berdoa, bener-bener sekarang bentar-bentar ditunjuk doa, aduh Tuhan tolong gitu. Karena aku kalau ngomong suka belibet ya kadang-kadang. Kalau doa aduh, apalagi depan jemaat itu aduh takut. Tapi puji Tuhan tolong. Terus ya persiapan TC-nya paling sekarang juga ikut, karena kan misalnya nanti kalau di sekolah Alkitab kan kita ada yang kayak misalnya mungkin cuci piring, cuci baju, atau pokoknya yang atau mungkin masak juga, nggak tahu sih kalau ada. Cuman yang kayak gitu untuk pekerjaan rumah itu ada. Jadi aku sambil belajar juga di sini, dapat kerjaan ya nyapu, ngepel,
masak, jaga misalnya untuk ngambil paket dan segala macam itu ada semua. Jadi persiapannya untuk ke sekolah Alkitab ya paling kayak gitu. Terus juga ya sambil diiringi dengan kita berdoa dan berpuasa ya. Seperti itu teman-teman. Betul, jadi harus dari hati juga ya dipersiapkan, betul Kak Talita? Betul sekali. Ya silakan bagi siapapun yang merasa terpanggil ya, silakan mempersiapkan diri juga. Tuh, siapa yang merasa terpanggil boleh menghubungi Kak Talita. Loh, hubungi saya ya. Ya, memang persiapan Kak Tal itu cukup panjang ya. Mungkin buat teman-teman di luar sana atau teman-teman dekat Kak Tal yang dari dulu, sebenarnya saya juga termasuk yang cukup dekat sama Kak Tal. Jadi kita juga tahu ya dulu Kak Tal itu seperti apa gitu kan. Sekarang udah banyak banget perubahannya dia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi udah sangat siap Kak Tal untuk masuk sekolah Alkitab. Siap. Oke. Mungkin aku mau nanya lagi nih Kak Tal. Kan setelah kelas 1 itu Kak Tal pasti adalah beberapa proses yang harus dijalani. Itu dari Kak Tal sendiri itu setelah kelas 1 itu apakah langsung mau mungkin kelas 2 atau mungkin Kak Tal mau praktek dulu atau apa? Itu seperti apa Kak Tal? Iya, kalau aku sih sejujurnya ya, aku pengen banget sebenarnya kelas 1 langsung kelas 2, tapi gimana ya? Mungkin agak ya nggak tahu sih, mungkin agak sulit seperti itu. Tapi kalau memang Tuhan berkehendak bisa langsung kelas 2, mesti dari kelas 1 ke kelas 2, puji Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan bilang ternyata kamu harus praktek dulu nih, ya udah kita praktek gitu. Entah di mana Tuhan akan tempatkan, ya kita ikut gitu. Jadi kita ikut saja ya. Cuman kalau keinginannya sebenarnya pengen kelas 1, kelas 2. Gak tahu kenapa ya, mungkin karena kayak aku mengingat umurku ya teman-teman. Umur ini sudah 25 tahun. Walaupun mungkin masih dibilang muda, tapi kalau untuk perjalanan, jadi kan kalau misalnya menjadi hamba Tuhan, mungkin kalau dia praktek, entah praktek berapa tahun dulu, baru mau kelas 2, baru nanti praktek lagi. Ya bisa 30-an lah nanti contohnya kalau mau nikah mungkin ya. Jadi ya agak mikir ke situ, tapi ya terserah mana-mana Tuhan panggil lah kalau kata. Mana-mana Tuhan panggil. Begitu. Puji Tuhan. Kak Tal ada kerinduan gak sih kayak mau sekolah teologi misalnya S2-nya? Pengen banget sebenarnya itu. Pengen juga untuk sekolah teologi, tapi ya untuk saat ini mungkin keinginan itu kita sampingkan dulu ya. Kita fokus dulu buat sekolah Alkitab dulu. Tapi kalau memang ada kesempatan nanti pengen sekolah juga. Pengen sekolah juga, S2. Siapa tahu nanti boleh ngajar gitu ya. Oh iya, betul juga ya. Wah, ngajar. Menarik sih. Nah, oke teman-teman semua, kita berarti sudah ada di penghujung podcast kita kali ini ya. Tapi sebelum itu, mungkin dari Kak Tal ada quotes atau ayat yang mau disampaikan buat teman-teman kita. Silahkan. Ya, kalau dari aku sih mungkin jadi ayat ini sebenarnya benar-benar beberapa waktu ini lagi bukan membekas juga sih, lagi datang lah sama aku, mulai dari GFC, khotbah GFC hari Minggu, hari Kamis segala macam, datang sama aku soal kuatkan dan teguhkan hati. Jadi itu ada dalam Yosua 1 ayat 6a. Yosua 1 ayat 6 bagian A, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, jadi mungkin aku nggak tahu sih apa rencana Tuhan ke depannya buat hidup aku ya. Tapi Tuhan suruh kuatkan dan teguhkan hatimu. Entah apa yang akan terjadi ke depannya ataupun apa yang terjadi sekarang, tapi Tuhan suruh kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi buat teman-teman juga mungkin yang sekarang lagi menghadapi sesuatu dalam hidupnya, mungkin lagi sedang punya masalah atau sedang kesulitan atau mungkin lagi sedang stres dan lain-lain, ingat saja, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Apapun yang kita alami saat-saat ini, kalau memang kita mau terus berpegang pada Tuhan, meneguhkan iman kita sama Tuhan, pasti Tuhan tolong. Seperti itu. Jadi tetap berpegang teguh sama Tuhan ya teman-teman semua. Oke, memang ayatnya sangat meneguhkan kita ya. Puji Tuhan. Tapi sebelum kita akhiri lagi ini, mungkin Kak Tal mau memberikan kesan dan pesan buat teman-teman GFC kita sebelum nanti Kak Tal akan berangkat ke SAB. Silahkan. Iya. Mungkin kesan dulu kali ya. Kesannya selama di GFC, jadi aku datang ke Jakarta itu dari 2015.
Nah, dan dari 2015 itu aku langsung bergereja di Greenfield ini. Dan puji Tuhan diterima di komunitas di JFC. Dulu namanya masih G4C waktu aku masuk. Dan diganti jadi JFC. Orang-orangnya baik-baik banget. Supportive juga, sangat-sangat welcome ya. Jadi karena aku sebenarnya orangnya kan sebenarnya nih ya agak ya lumayan pemalu lah gitu sama lingkungan baru, sama orang baru. Cuman kalau orangnya itu welcome, aku juga bisa lebih leluasa dan bisa lebih ngobrol gitu sama orangnya. Dan puji Tuhannya datang ke sini mereka semuanya welcome. Jadi aku juga bisa lebih cepat beradaptasi gitu sama teman-teman di sini. Jadi dari kakak-kakak dulu masih G4C, terus sekarang sudah mulai banyak adik-adik juga yang di JFC. Semuanya pada baik-baik, anak-anaknya juga rajin melayani, puji Tuhan. Senang banget sih bisa ada di komunitas ini. Kesannya terlalu baik, terlalu banyak kesan yang baik yang bisa disampaikan. Jadi bersyukur banget karena Tuhan bisa tempatkan di JFC ini, dimana tempat aku bisa belajar melayani. Yang dulunya aku mungkin cuma bisa singer, aku udah mulai dipercayakan jadi WL. Dan semuanya juga teman-teman di sekitar aku mendukung untuk aku pelayanan. Jadi memang wadah JFC ini benar-benar bisa membantu anak-anak muda seperti kita ini ya untuk bisa belajar melayani, bisa lebih bertumbuh gitu. Jadi punya satu wadah untuk bisa mengembangkan diri gitu. Walaupun dalam JFC ini kan juga bukan cuma ada ibadah terus, kita kan juga ada beberapa divisi yang bisa bantu teman-teman untuk pengembangan diri, pengembangan keterampilan, skill gitu ya, skill. Jadi bisa membantu banget juga, baik dari segi mungkin soft skill atau hard skill juga kan bisa, contohnya editing gitu-gitu ya. Jadi sangat membantu juga untuk kesannya di JFC ini bisa lebih membantu kita mempunyai skill-skill baru juga gitu. Pesan-pesannya untuk teman-teman JFC, baik kakak-kakak maupun adik-adik yang ada, tetap setia melayani Tuhan. Rajin-rajin ke gereja, rajin-rajin JFC, rajin-rajin doa JFC. Karena ya biasa doa JFC sering sepi ya teman-teman. Ayo kita datang doa JFC supaya rame. Ya semoga Tuhan selalu menyertai kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Oke, terima kasih Kak Tal. Kesan pesan ini sungguh luar biasa ya. Oke teman-teman semua, itulah perbincangan hangat kita bersama Kak Talita di episode 4 kali ini. Dan nantikan JFC Get Emak di episode selanjutnya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.